Ya, pemirsa, tiga bakal calon presiden 2024 yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-16 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiganya menyampaikan ide dan gagasan tentang Indonesia. Dalam pertemuan ini, Ganjar Pranowo mantap mengatakan bahwa Prabowo adalah seniornya, sedangkan Anies adalah temannya. Selain menyampaikan ide dan gagasannya, di kesempatan ini pula Ganjar sekaligus mengkampanyekan agar pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang berlangsung secara damai. Ganjar juga menegaskan jika hubungan antar capres sangat baik, ia pun meminta agar para pendukungnya bersatu untuk Indonesia. Tepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Ya, sudah diingatkan oleh salah satu bakal calon presiden 2024 Pak Ganjar Pranowo begitu, bahwa pemilu 2024 ini harus berlangsung secara damai. Mungkin kita setuju ya, termasuk untuk para narasumber yang sudah hadir bersama kami atau masih hadir bersama kami dalam Sindo Prime malam hari ini. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ada yang bikin saya penasaran begitu ketika kita bisa membaca atau kita harus membaca yang ditampilkan oleh Mas Kaisang Pangarep ini, terutama kalau kita lihat dari sisi ilmu komunikasi atau sisi semiotikanya seperti apa? Ya, Kaisang ini seperti bapaknya Jokowi, sedang memelihara betul apa yang disebut dengan the power of ambiguity. The Jadi power justru of ambiguity. ya, the power of ambiguity, karena Kaisang ini suatu waktu misalnya pakai kaos yang suka berubah tergantung suasana hatinya, justru disitulah kemudian Kaisang ini selalu menjadi pembicaraan. Kalau Kaisang misalnya terus-menerus pakai kaos PDIP, pakai kaosnya Ganjar misalnya, orang berhenti bicara tentang Kaisang, itu adalah hal biasa. Tapi kalau suatu waktu misalnya Kaisang pakai kaos Prabowo, misalnya menyebut Prabowo itu adalah fansnya, itu juga akan menjadi pembicaraan, terutama di kalangan internal PDIP dan Ganjar Pranowo. Makanya saya bilang, tak pernah ada ceritanya buah itu yang akan jauh dari pohonnya kalau jatuh. Ya, Kaisang ini sedang menikmati betul bagaimana menjadi pembicaraan publik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bicara tentang fakta sebenarnya, ini kan soal bagaimana melihat Kaisang sebagai anaknya Jokowi, bukan Kaisang yang saat ini menjomblo betulan ya. Saya ingin katakan satu hal ya, Jokowi itu apapun judulnya adalah kader PDIP. Jadi wali kota, gubernur, dan presiden itu adalah bahkan presiden dari PDIP. Gibran itu adalah anaknya PDIP, Kaisang itu adalah anaknya Jokowi maksud saya, dan seterusnya. Maksud saya adalah sekeras apapun misalnya kedekatan Jokowi dengan Pak Prabowo atau di luar PDIP, tentu itu diharapkan oleh siapapun karena ada dampak politik elektoral yang muncul secara signifikan. Itu terbukti misalnya dari survei-survei yang muncul, kenapa Prabowo relatif agak naik belakangan. Salah satu berkah elektoralnya karena mampu mengidentifikasi sebagai orang yang memiliki loyalitas dan ketaatan yang cukup luar biasa dengan Jokowi. Tapi satu hal, suatu waktu pastinya PDIP itu akan mengambil jarak tegas atau mengambil sikap tegas dengan Jokowi gitu ya, untuk memastikan kira-kira bagaimana sikap politiknya di 2024. Tak mungkin akan memelihara the power of ambiguity itu. Saya terus menduga bahwa PDIP akan memastikan bahwa Jokowi itu akan kembali kepada kampung halaman politisnya untuk terus menjadi bagian dari PDIP. Oleh karena itu sebenarnya saya selalu mengatakan teman-teman di luar PDIP misalnya jangan terlampau berharap juga kepada Jokowi, kepada Kaisang, ataupun ke Gibran yang pastinya akan ditarik jauh ke dalam oleh PDIP untuk terus menjadi bagian dari pemenangan Ganjar Pranowo. Kalaupun toh itu terjadi, ini akan menjadi anomali di Pilpres kita. Kalau itu terjadi ya itu semacam berkah lah, tapi jangan terlampau berharap. Karena agak rumit seorang presiden itu, Jokowi itu saya membayangkan gitu
ya, memiliki sikap politik yang berbeda dengan PDIP. Saya agak sulit membayangkan bahwa Jokowi itu akan berbeda sikap politiknya dengan Ganjar Pranowo di 2024. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Saya hanya ingin mengingatkan Jokowi itu adalah kadernya PDIP. Udah itu aja sih sebenarnya, Mbak. Dan rasa-rasanya sulit kita membayangkan Jokowi itu akan pisah jalan dengan PDIP, pisah jalan dengan Ganjar yang kita lihat dari jauh. Justru Ganjar itu adalah produk politik yang juga diciptakan oleh Jokowi ya, karena kita tahu persis sebelum Ganjar diumumkan sebagai kandidat capres, kan Jokowi itu paling dekat dengan Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani, sehingga Ganjar dikritik oleh teman-temannya sendiri. Oleh karena itu, ketimbang berebut berkah Jokowi yang jelas-jelas adalah kader PDIP, terutama bagi pendukungnya Pak Prabowo seperti Bung Noel, tentu harus menunjukkan bagaimana kekuatan politik Prabowo yang sesungguhnya. Kalaupun toh ada berkah dan dukungan atau dampak kedekatan dengan Jokowi, tentu itu dianggap sebagai sebuah bonus, tapi bukan yang utama. Dalam konteks itu artinya apa? Harus dipersiapkan dari saat ini bahwa Prabowo itu adalah the real atau the originalitas dari Prabowo yang mesti ditunjukkan sesungguhnya kepada publik gitu. Tentang Prabowo yang kata Noel sekarang narasi dan transformasi politiknya sudah berubah, tidak seperti yang dulu. Mengedepankan persatuan, tentang kebersamaan dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun toh dikritik, kalaupun toh dihina, tidak pernah marah, tapi disambut dengan penuh riang gembira dan persahabatan. Kalau the end of the day-nya misalnya ada kebaikan, dampak politik elektoral karena dekat dengan Jokowi, karena balihonya terpampang di mana-mana, itu syukuri, hanya sebatas sebuah bonus. Tapi jangan faktor yang utama, Bang Noel. Oke. Karena apapun Jokowi sampai saat ini, KTP-nya itu KTP PDIP, bukan yang lainnya. Kan begitu ceritanya, kecuali misalnya Jokowi menanggalkan KTP-nya, sudah tidak lagi di PDIP, maka kemudian siapapun boleh berebut pengaruh politik Jokowi yang sesungguhnya di Pilpres. Saya kira di situ saja sih sebenarnya poin saya. Oke, sebenarnya saya masih ingin menggali terkait dengan the power of ambiguity yang tadi Mas Adi sebut, dan tentu saja citra yang ditimbulkan begitu, persepsi yang diterima oleh publik karena the power of ambiguity itu. Tapi saya ingin ke Bang Noel. Bang Noel, gimana caranya Pak Prabowo gitu, terlepas dari apapun narasi, apapun sejarah yang telah dibentuk begitu, sejarah terkait dengan kontestasi demokrasi ya. Ketika Pak Prabowo ya sampai dengan saat ini kan masih menjabat sebagai pembantunya Pak Jokowi, tetapi harus melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Jokowi yang seperti kata Mas Adi, KTP-nya masih PDIP. Ya, kita sih senang aja gini. Kita ini kan bukan soal KTP atau KTA. Ini persoalan komitmen demokrasi kita. Karena gini, kita tidak mau demokrasi kita basisnya KTP atau KTA. Kalau basisnya KTA, akhirnya demokrasi kita mundur dong. Kita pertama, itu kedua harus dipahamin Jokowi tidak pernah di kader di PDIP. Harus ketahuin, saya ini lama di PDIP. Itu loh. Nggak pernah namanya Jokowi di kader di PDIP. Menjadi anggota iya. Gitu. Di KTA kan iya. Tapi di kader tidak pernah. Nah, kedua, bahwa nanti tadi apa yang disampaikan Mas Ganjar, itu menarik, itu senang kita. Jangan sampai nanti demokrasi kita itu dengan hiruk pikuknya kembali seperti 2014 dan 2019, itu bahaya. Gitu, itu bahaya. Kita suka sekali tadi dia mengakui bahwa ya Pak Prabowo itu senior saya, Mas Anies itu adalah sahabat saya. Itu yang kita mau, yang kita inginkan. Para calon pemimpin ini bicara tentang narasi-narasi yang seperti itu. Nah, kayak saya ini sebagai pendukungnya Pak Prabowo, ya kita ikut arahannya Pak Prabowo. Ditambah saya sampai detik ini juga masih sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Arahan dan perintah Pak Jokowi jelas. Pertemuan saya terakhir di Istana Bogor, 2024 harus riang gembira. Nah, itu perintah menurut saya, perintah yang kita taati. Karena dia tahu saya sekarang hari ini sebagai pendukung Pak Prabowo, ditambah lagi diperkuat lagi oleh sikap Pak Prabowo yang selalu menekankan ke para pendukungnya, udah jangan lagi berita-berita yang basisnya kebencian, hoax dan sebagainya. Nah, tugas kita sebagai pendukung, supporter ini atau relawan ini, ya coba mengedukasi relawan-relawan atau pendukung-pendukungnya, tidak dengan bentuk nyinyiran, sikap yang sedikit meng-underestimate, itu tidak baik buat demokrasi. Karena memang harapan saya, cita-cita saya sekarang hari ini adalah bagaimana coba mengkonsolidasikan gerakan demokrasi. Gerakan demokrasi itu antara pendukung Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo, Mas Anies, bisa satu menjadi kesatuan dalam
menguatkan demokrasi untuk 2024. Itu adalah cita-cita saya untuk ke depan. Terserah lah. Kelompoknya Eko ini nyinyir atau tidak, kita masih senyum-senyum aja lah. Saya yakin mereka tidak akan pernah mau. Karena ini kan kelompok-kelompok Cokro ini kan selalu coba mengeskalasi lah ya. Kalau mengeskalasi kebencian, konflik, dengan narasi-narasi yang menurut saya itu tidak bijak lah ya. Tidak bijak. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kan nanti gini, sejarah itu akan menentukan mana yang konsistensi terhadap demokrasi, mana yang tidak, mana yang punya komitmen menjaga demokrasi, mana yang tidak. Dan itu nanti ada proses waktu lah ya. Sejarah akan melihat dan mencatat orang-orang yang coba mencari hidup dalam konflik itu. Kira-kira Mbak. Sejarah juga mencatat yang menang siapa ya Bang Noel. Tapi begitu. Kalau itu saya boleh tanggapin ya Mbak ya. Ini yang menarik ini demi itu Noel itu ingin menghapus atau ingin meng-tip keanggotaan Pak Jokowi dari PDIP. Pak Jokowi bukan di kader PDIP. Enggak, udah cukup. Enggak ada, saya tidak pernah menyampaikan itu. Enggak, saya ngomong dulu boleh dong. Katanya Anda demokratis. Jokowi dikatakan iya. Katanya Anda demokratis. Saya ngomong dulu boleh dong. Mbak Noel. Belum ada proses kaderisasi, enggak. Saya sedikit memberi informasi. Oke, diklarifikasi, sudah juga direvisi, diralat. Monggo, Mas Eko. Ya, itu yang pertama, bahwa Anda teriak-teriak jangan ujaran kebencian dan lain-lain, tapi kemudian secara langsung dan tegas Anda menuding saya dan teman-teman Cokro itu ujaran kebencian. Gitu loh. Jadi harus kasih tahu saya mana diksi saya berhenti kalau Anda ngomong saya berhenti. Enggak. Kamu kan bilang menyebarkan kebencian, mana kebencian yang mana saya sampaikan? Boleh dong saya tanya dong. Udah. Gitu. Udah. Karena tahu dulu. Jangan menyampaikan narasi pesan yang tidak baik. Karena ini ditonton jutaan publik. Ya, Anda kan tadi teriak-teriak demokrasi. Ya. Kita ngomong gantian. Iya. Ya kan? Oke. Ketika tadi Anda ngomong bahwa untuk menginterupsi. Saya punya hak untuk menginterupsi ketika narasi-narasinya membuat kebohongan publik. Apa yang kebohongan publik? Oke. Mbak Noel kita tahan dulu. Mas Eko, monggo Mas Eko. Mungkin substansinya juga sekalian diperjelas begitu. Ya kita uji jiwa demokratisnya Noel begitu. Teriak-teriak demokrasi kemudian itu yang pertama tadi Adi udah ngomong bahwa Pak Jokowi kalaupun gimana genealogisnya PDI Perjuangan, lalu kemudian dinafikan oleh Noel, enggak Pak Jokowi bla 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 gitulah, Gibran dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju kita membangun demokrasi itu penuh dengan wacana, penuh dengan daya kritis, penuh dengan saling melihat mana yang terbaik buat Indonesia ke depan. Tetapi jangan juga perbedaan kritisisme itu dibungkam dengan seolah-olah melulu ujaran kebencian. Harus dibedakan antara dialog-dialog kritis yang berbasis data dengan ujaran kebencian. Tumben nih, Eko bijak nih. Enggak. Jarang lu begini kok. Udah. Oke, Bang Noel. Mas Eko, silakan. Gitu. Itu harus dibedakan. Jangan melulu kemudian mentang-mentang sudah melakukan evaluasi panjang dan melakukan perubahan strategi komunikasi yang dulu strike, hantam, gedebak-gedebuk, obor rakyat dan lain-lain, dan sekarang menemukan formula baru. Formula baru itu kemudian dijadikan juga senjata untuk menyerang orang yang mencoba melihat segala sesuatu dengan kritis. Seperti tadi Noel menyerang saya secara pribadi, menyerang Cokro. Itu yang mana menyerang secara pribadi? Tadi ketika Anda bilang menyerang yang mana? Enggak, saya tanya menyerang yang mana? Barusan Anda menyerang yang mana? Oke. Ini ditonton publik loh. Ini ditonton publik loh. Tadi Anda nyebut saya, kelompok-kelompok saya yang tidak mau melihat kita nih bareng-bareng. Itu kan serangan. Tapi Nah, itu kan pernyataan kritis. Nah, makanya konsisten dong dengan sikapnya. Kita harus menghargai sikap-sikap kritis. Gitu. Ini nggak konsisten ketika menyampaikan pandanganmu lucu. Jadi tidak konsisten. Belajar konsisten dong, enggak? Sikap, otak, dan pernyataan. Jadi enak nyambung semuanya. Diskusi jadi berkualitas. Gitu loh kok. Iya. Saya tahu Anda konsisten dulu dukung Ganjar, sekarang dukung Prabowo. Itu konsistensi yang Anda tunjukkan. Oke. Nggak ada masalah.
Iya. Saya ingin mengatakan begini, bahwa simbol-simbol, kita kembali ke asal ya, ke tema kita, simbol-simbol yang ditampilkan oleh Kaisang bagi kami itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena secara genealogis, secara DNA, background politik Pak Jokowi dan keluarganya itu tidak mungkin punya afiliasi lain, karena itu secara rasional begitu. Tidak mungkin punya afiliasi lain selain calon yang memang didukung, apalagi calonnya itu backgroundnya nggak jauh berbeda dengan beliau. Itu yang ingin saya sampaikan. Soal kemudian kita harus memasuki pemilu dengan riang gembira, iya, itu yang kita usahakan terus-menerus. Kita memasuki, tetapi jangan lupa, riang gembira itu yang kita maksud bukan berarti menutup kritisisme, menutup pikiran-pikiran kritis demi Indonesia yang terbaik di depan. Jangan gunakan kata-kata riang gembira demokrasi justru untuk menghantam orang yang menghidupkan demokrasi. Itu yang menurut saya berkali-kali disampaikan tadi agak aneh. Menggunakan kata-kata demokrasi untuk menghantam orang yang juga ikut menghidupkan demokrasi. Dan demokrasi itu bukannya cuma yang dibicarakan, juga dengan sikap yang clear. Itu yang paling penting. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan pada Noel. Berarti dua-duanya setuju lah ya, yang namanya pemilu ini 2024 khususnya harus dijalankan dengan riang gembira, dan mungkin setuju juga baik Bang Noel maupun juga Mas Eko, kalau sesama relawan masing-masing pihak ini nanti keluar dari jalurnya harus ditegur, begitu ya? Ya. Oke, baik. Kita akan mempelopori demokrasi 2024 dengan riang gembira. Tapi tidak kritis. Persis apa yang disampaikan Eko tadi. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Adi, ini yang tadi mau saya gatal begitu untuk dalami terkait dengan the power of ambiguity gitu. Ketika yang melakukan adalah Pak Jokowi, apakah ini tidak menimbulkan persepsi tersendiri terhadap publik begitu? Ketika kita melihat kedekatan yang beliau tampilkan ini, ya katakanlah merata begitu, walaupun memang waktunya berbeda-beda. Iya, saya kira memang disitulah letak di mana Jokowi semakin terus diperbincangkan oleh jagat politik kita ya, terutama oleh kubu Prabowo Subianto dan kubunya Ganjar Pranowo, karena apapun judulnya, sekalipun misalnya Pak Jokowi itu adalah presiden yang berasal dari PDIP, kader PDIP, entah yang diperdebatkan oleh Bang Noel tadi di kader ataupun ber-KTP PDIP atau bukan, yang jelas tiketnya kan dimunculkan oleh PDIP sejak di Solo ya. Itu yang kedua, memang pada saat yang bersamaan bahwa memang kedekatan Jokowi dengan Prabowo dalam banyak hal ini kan secara perlahan membuat Prabowo itu teridentifikasi sebagai orangnya yang kemudian juga cukup dekat dengan Jokowi. Kalau mau jujur sebenarnya, Jokowi ini kan begitu banyak punya menteri yang saya kira juga punya loyalitas dan kesetiaan yang saya kira juga melampaui rata-rata. Tapi Jokowi kan kelihatan lebih banyak mengendorse the one and only dengan Pak Prabowo Subianto ketimbang yang lain. Padahal yang lain juga pengen maju jadi presiden. Pak Erlangga juga mau tuh jadi presiden, Zulhas juga mau jadi presiden. Tapi tidak pernah ditunjukkan kedekatannya oleh Jokowi kepada publik. Itu artinya apa? Dalam suatu waktu pastinya Jokowi juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa siapapun orang yang saat ini ingin maju di 2024 adalah orang-orang yang bisa dipastikan orang-orangnya Jokowi. Tapi bagi saya, the end of the day-nya, the power of ambiguity ini pasti ada batasnya. Itulah yang saya sebutkan nanti, apapun pasti PDIP itu akan bertanya secara tegas kepada Pak Presiden, kepada Pak Jokowi soal pilihan politik yang sesungguhnya di 2024. Toh pendaftaran di KPU itu di bulan Oktober kok, kampanye itu masih 27 November kok. Saat ini ya sebatas dinamika masih kembang-kembang demokrasi yang tarikan napas politiknya itu dibawa kemana-mana. Kalau bagi Ganjar, bagi Bang Eko dan seterusnya, tak ada mestinya perdebatan apapun. PDIP itu yang merah, PDIP itu ya Jokowi. PDIP itulah yang kemudian membuat Jokowi berulang kali memenangkan pertarungan politik. Tak usahlah ditarik jauh ke yang lain. Itu ngarep betul, jangan sampai di PHP lah nanti yang lain. Kan begitu, tapi kata Bung Noel nggak begitu ceritanya. Pak Jokowi kelihatan nggak nyaman juga di partainya. Mungkin ya
Waktu Makanya kemudian itu, menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo. Inilah yang kemudian membuat kenapa suasana politik soal Kaisang, soal Gibran, bahkan mempertanyakan soal posisi Jokowi yang sesungguhnya. Mbak Fani, ini baru terjadi dalam politik kita hari ini, di mana kader partai politik PDIP itu dikait-kaitkan dengan calon yang lain. Itu baru terjadi hari ini. belum Mungkin pernah karena nggak terjadi pede. sebelumnya ya dalam pesta demokrasi Indonesia atau mungkin pesta demokrasi negara lain. Belum SBY dulu waktu jadi petahana tidak ada misalnya Oke. ceritanya Golkar dan PKS mengidentifikasi sebagai orangnya SBY yang paling loyal dan paling dekat. Padahal kita tahu juga banyak orang PKS dan Golkar yang ingin maju. Itu artinya apa? Memang ke depan itu harus berhati-hati memberikan treatment politik kepada seorang presiden. Karena suatu waktu presiden itu akan memainkan apa yang sudah dimainkan oleh Jokowi hari ini. Tapi saya sebagai orang awam selalu ingin mengamini bahwa karena Jokowi ini agak jadi presiden gitu ya, rasanya memang iman politiknya nggak akan jauh kemana-mana lah gitu ya. Kecuali memang ada perubahan di Jokowi, di akhirnya misalnya iman politiknya berubah, ini akan begitu banyak melahirkan tesis, disertasi, dan penelitian politik yang cukup luar biasa. Karena belum ada sejarahnya. Mungkin di Indonesia akan semuanya terjadi. Kita tunggu nanti. Oke, jadi kita ganti ya mungkin narasinya atau konteksnya gitu, bukan the power of ambiguity tapi mungkin jadi the power of Bapak Joko Widodo. Begitu ya Mas Adi, Bang Noel dan juga Mas Eko. Baik, terima kasih thank you. sebelumnya karena durasi saya sudah dikode begitu, durasinya sudah habis. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas waktunya Bang Noel, Mas Eko dan juga Mas Adi. Salam sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat malam. Pemirsa, Sindo Prime masih akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.